nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengikuti doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat lagu pujian dari nyanyian rohani 101 ayat 1. Dialah segala. Pengganti hukum Taurat bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Adik-adik mengikutinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Untuk itu marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang di rumah, kembali kajian itu dengan adik-adik untuk bantu berdiri. Kita sama-sama dengan semangat mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1. Terbukalah sorga. Sebab Tuhan
sama-sama memohon pengampunan akan dosa kita kepada Tuhan. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kiranya setiap kasih Tuhan yang kita rasakan setiap hari boleh memberi kita semangat baru nih adik-adik untuk tidak melakukan dosa yang sama, dan kita selalu menjadi pribadi yang baik. Adik-adik, yuk kita nyanyikan lagi lagu dengan semangat. Kita bernyanyi lagi dari buku nyanyian nomor 815 ayat 1, indahnya saat yang teduh. Epistel firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39a. Untuk itu adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti setelah Amang bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima
oleh mereka yang percaya kepadanya. Oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, ikuti doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kembali bersama berdiri. Kita mau sama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita akan menyambutnya dengan bernyanyi lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Marilah kita mengikrarkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan warta sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik boleh menyimaknya dengan baik. Ibadah pada hari ini di Minggu 5 Juni 2022 adalah dengan tema Pesta Parjolo,
Padmingotan Hari Hasawan di tahun di Pandaria, atau yang bisa kita kenal sebagai turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Dan pada hari ini ibadah kita dilayani oleh Kak Jayanti yang memimpin ibadah sebagai MC, ada Bang Stephen Sianipar yang menjadi pemusik, dan ada Amal Pendeta Toga Torok yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik nanti siapkan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu Kak Jayanti ingatkan lagi untuk mengumpulkan aktivitasnya setiap hari Minggu jam 3 sore, maka adik-adik akan diabsen dan berhak mendapatkan talenta atau kupon. Nah, adik-adik yang melewati jam 3 sore mengirimkan aktivitasnya maka hanya diabsen dan tidak mendapatkan talenta atau kupon. Adik-adik diingatkan juga kalau adik-adik belajar untuk melakukan saat teduh, dan di buletin yang sudah dibagikan adik-adik bisa memakainya untuk panduan sehari-hari adik-adik saat teduh. Dan jangan lupa ketika adik-adik sudah saat teduh, adik-adik boleh mengerjakan rangkumannya dan mengirimkan ke guru kelas rangkuman atau kesimpulan yang bisa adik-adik ambil setiap harinya di dalam saat teduh tersebut. Lalu Kak Jayanti ingatkan adik-adik untuk lomba Parheon akan dilaksanakan lomba futsal tanggal 11 Juni, dan adik-adik yang sudah mendaftar boleh hadir tanggal 11 Juni. Dan untuk lebih lengkapnya adik-adik bisa menanyakan ke guru kelasnya masing-masing untuk kelengkapan yang bawa, cek kehadiran dan lain sebagainya adik-adik ya. Dan untuk petugas doa syafaat tanggal 12 Juni akan dibawakan oleh teman kita dari kelas 56. Untuk hari ini doa syafaatnya akan dipimpin oleh teman kita dari kelas 34, Aldrich Manolo. Nah, adik-adik, demikian warta sekolah minggu kita pada hari ini. Kajian itu untuk adik-adik yang di rumah dan sikap doa, kita mau sama-sama doa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami dapat semangat mengerjakan aktivitas sekolah minggu kami. Berkatilah semua teman dan keluarga kami. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Sintua, kakak dan abang guru sekolah minggu, untuk dapat terus melayani Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Presiden dan para pemimpin TNI Polri agar dapat menjaga negara kami dengan baik, dan ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Terima kasih untuk teman kita Aldrich Manurung yang boleh memimpin kita dalam doa syafaat. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita mau menyambut firman Tuhan pada hari ini dengan sukacita sambil menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Olehmu
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, terutama untuk anak-anak sekolah minggu pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Baiklah, akan saya bacakan firman ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, dimanapun kamu mengikuti ibadah ini. Amang mau tanya, hari ini atau hari Minggu ini disebutkan hari apa? Mungkin ada adik-adik yang tahu, yaitu disebutkan hari turunnya Roh Kudus, atau sering juga dikatakan yaitu Pentakosta. Apa arti Pentakosta? Pentakosta artinya hari ke-50. Bagi orang Kristen, Pentakosta dirayakan di samping turunnya Roh Kudus, tetapi juga yaitu peringatan 50 hari setelah Yesus bangkit dari yang mati. Itulah salah satu perayaan orang Kristen kalau disebut Minggu Pentakosta ataupun Minggu turunnya Roh Kudus ataupun hari ke-50. Kalau di dalam Alkitab adik-adik, Pentakosta ini biasanya juga dirayakan sejak zaman dahulu kala, di zaman Tuhan Yesus. Mereka bersukacita
mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan kepada mereka. Antara lain, mereka panen, menuai hasil tanaman mereka. Biasanya mereka menanam anggur, menanam gandum, karena itulah makanan mereka pada zaman dahulu. Dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan berkat kepada kehidupan mereka. Sekarang kita juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga memberi waktu bagi kita, memberkati kita. Melalui papa dan mama, Tuhan memberi berkatnya, adik-adik bisa sekolah, ya, bisa melakukan atau bermain, bisa adik-adik dibelikan mainan, ada yang baju baru atau apapun ya yang diberikan oleh orang tuanya. Ingat adik-adik, itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui papa dan mamamu. Maka kamu harus selalu bersyukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, dikatakan minggu kita minggu turunnya Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita memahami Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Kita mengenal Tuhan dalam 3 wujud. Disebut dengan Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Kita juga mengenal Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga mengenal Tuhan yang disebut dengan Roh Kudus. Dan inilah yang kita rayakan hari ini, turunnya Roh Kudus melalui para murid-muridnya. Sekarang adik-adik, bagaimana kita mau merasakan katanya Roh Kudus itu turun kepada para murid-murid Yesus zaman dahulu di Yerusalem? Bagaimana kita mau memahami? Memang wujud Tuhan itu gak bisa kita lihat, sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus kita tidak bisa melihatnya, namun bisa kita rasakan. Nah, mau kasih contoh. Ada hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri, tetapi kita dapat merasakannya. Tahu adik-adik apa itu? Tahu? Angin atau udara. Adik tidak dapat melihat udara, tapi bisa merasakannya? Bisa. Antara lain ketika kita bernapas, ya, kita tidak melihat udara yang kita hirup dan kita keluarkan, tetapi ternyata udara itu ada. Dan tanpa menghirup udara, kita nggak bisa hidup. Juga kalau kita lihat contohnya angin yang berhembus, terkadang dedaunan tumbuhan bergoyang-goyang. Apa yang membuat dia bergoyang-goyang? Karena angin berhembus. Kita tidak bisa melihatnya, ya, tetapi kita bisa merasakannya dan kita bisa tahu. Seperti itulah adik-adik contohnya Roh Kudus bekerja, ya. Kalau Amang bilang tadinya kita menghirup udara, ya, dan kita hembuskan, kita tidak melihatnya. Tanpa kita menghirup udara, kita nggak bisa hidup, kita bisa mati. Demikian dengan Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang percaya, termasuk adik-adik sekolah minggu sendiri. Memang kita tidak melihat Roh Kudus itu bekerja, tetapi kita merasakan, kita diberikannya kekuatan. Kita diberikannya kekuatan. Adik-adik sekolah minggu jangan lupa, kita dapat percaya kepada Tuhan. Kita dapat beriman kepada Tuhan hanyalah oleh kuasa Roh Kudus. Jadi maka adik-adik, kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita pintar, bukan karena kita sehat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Tetapi jangan lupa adik-adik, Roh Kudus itu bekerja, ya, di dalam dirimu, bekerja di dalam hatimu, sehingga memampukanmu kamu bisa mengerti akan firman Tuhan.
kamu mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sehingga kamu mampu memilah antara yang baik dengan yang buruk. Itu artinya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus di dalam dirimu. Dan untuk itu adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, semua orang Kristen diinginkan oleh Tuhan agar mereka seperti murid-murid Yesus ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi saksi akan kebenaran firman Tuhan. Baik kakak-kakak guru sekolah minggu dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, amang pendeta juga, para situa juga, mungkin papa mama juga. Tapi jangan lupa adik-adik sekolah minggu juga diminta oleh Tuhan ikut serta. Amang pendeta mau katakan, jadilah adik-adik sekolah minggu menjadi rasul-rasul kecil. Jadi rasul, apa artinya rasul? Rasul artinya utusan Tuhan. Maka kitalah orang yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus adalah utusan Tuhan di tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk membawa atau menyuarakan ataupun menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan. Melalui apakah itu? Artinya adik-adik sekolah minggu, hidupmu, ya, kau sendiri adik-adik, walaupun kamu masih kecil, Tuhan mau pakai hidupmu agar hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Atau cara apa Tuhan mau memakai anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil untuk ikut serta bersaksi tentang kebenaran Tuhan? Kamu harus memelihara perkataanmu. Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sama tadi deh, kalau kita ikutin tadi apa yang dikatakan di sini, ketika Roh Kudus bekerja, mereka menerima Roh Kudus, para murid Yesus, mereka jadi bisa berbicara. Tapi banyak sekali bangsa-bangsa di sana yang mampu mengerti akan yang mereka katakan adik-adik. Artinya mereka mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, enak didengar. Maka adik-adik ya, jangan bikin sakit hati orang atau temanmu ya. Karena perkataanmu itu adalah bagian dari doa ya. Perkataanmu itu juga bagian dari kesaksianmu adik-adik. Jangan buat sakit hati adikmu atau kakakmu, apalagi untuk orang tuamu ya. Mereka yang menerima Roh Kudus yang Tuhan pakai ya sebagai saksi di tengah dunia ini. Jadilah adik-adik juga berperilaku yang baik, berperilaku yang benar. Inilah membuktikan bahwa adik-adik sekolah minggu adalah rasul-rasul kecil ya, utusan-utusan Tuhan yang membawa kebenaran di dalam kehidupan, baik melalui perkataan kita, baik melalui tingkah laku kita. Inilah yang dapat dinilai orang lain bahwa kamu adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Maka adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang disenangi oleh Tuhan dari tingkah lakumu, dari perkataanmu, dan dari beragam hal yang baik yang dapat kau wujudkan di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang menyapa kami pada minggu Pentakosta ini, atau minggu turunnya Roh Kudus, di mana Kau Tuhan datang kepada kehidupan kami, memberikan kami kekuatan dan pengertian, dan kami mampu mengimani bahwa hanya Engkaulah Tuhan
yang layak dan pantas untuk kami sembah. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan bekerja untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, dan pakailah mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan dapat juga berperilaku yang baik di hadapan Tuhan, juga memiliki perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus atau yang dikenal dengan nama Pentakosta. Adik-adik, Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada para murid saja di zaman dahulu, tapi juga diberikan kepada kita, kepada adik-adik, kepada kakak, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, dan kepada seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, jika kita sudah menerima Roh Kudus, maka kita harus mau untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus mau untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana sih Kak caranya untuk memberitakan firman Tuhan? Aku kan masih kecil. Nah adik-adik, tadi Amang Pendeta sudah menjelaskan bagaimana caranya kita untuk bisa memberitakan firman Tuhan, yaitu melalui perbuatan kita sehari-hari, melalui tingkah laku atau perilaku kita sehari-hari, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan juga melalui perkataan kita sehari-hari, yaitu berkata-kata yang baik. Nah adik-adik, Roh Kudus itu membuat kita tidak takut. Jadi kalau misalnya adik-adik melihat atau mendengar ada teman-teman kalian yang berkata-kata kotor, melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya membuli teman atau menjahili teman, maka adik-adik harus berani untuk menegur teman tersebut ya. Kemudian Roh Kudus itu juga melatih kita untuk berbuat baik. Dan Roh Kudus membuat kita mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik. Roh Kudus membuat kita mengerti apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Aktivitas kita hari ini yaitu adik-adik mengisi 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, bila Roh Kudus ada di dalam diriku, maka aku akan melakukan. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, bila Roh Kudus ada di dalam diriku, maka aku akan menahan diri dari. Selamat melakukan aktivitas ini adik-adik, dan jangan lupa untuk dikumpulkan sebelum jam 3 sore ya. Selamat merayakan hari Pentakosta adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta dan juga oleh guru kelas masing-masing. Sekiranya kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, boleh belajar menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita adik-adik. Seperti biasa, adik-adik boleh minta bantuan Mama Papa untuk mentransfernya hanya ke rekening gereja HKBP Stoyo yang ada di layar. Atau adik-adik juga boleh menabungnya dulu, menyimpannya dulu, lalu boleh menitipkan kepada Mama Papa ketika Mama Papa pergi ibadah ke gereja. Boleh disampaikan di dalam amplop dan ditaruh ke kantong persembahan. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kajian tundang adik-adik untuk sama-sama bernyanyi lagu Bawa Persembahan.
Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Adik-adik yang ada di rumah, Paman Pendeta dan segenap guru sekolah minggu